teman-teman. Jadi teman-teman bisa buat shortcut baru dari sini ya teman-teman ya gitu. Nah, terus setelah ini apalagi nih gitu kan? Apalagi yaitu adalah eh, caranya biar kita nggak backsplat-backspletan gitu ya. Memang backsplat itu tidak bisa dihindari ya teman-teman ya. Tergantung dengan komputer masing-masing atau lagi performa atau komputer masing-masing gitu. Namun hal tersebut bisa diantisipasi. Jadi saya mau tanya sebelumnya ya. Sebentar, coba kita buat ini dulu deh. Siapa di sini yang kalau ngapus pencetnya delete? Coba klik angka 1 di komen. Kalau yang biasa ngapus pencetnya delete. Klik angka 1 ya silakan. Waduh, kalau yang nggak bias, yang nggak delete 2 gitu. Oke, cukup banyak ya gitu. Jadi sebenarnya ada sedikit kesalahpahaman. Sebenarnya boleh gitu ya, kalau kalian mendesainnya itu nggak terlalu complicated atau cakupan yang cukup luas gitu ya, kayak simpel-simpel aja itu sebenarnya boleh. Nah, namun kalau kalian lagi mendesain yang cakupannya lumayan luas, saya sarankan tidak menggunakan delete. Kenapa? Gitu. Why? Gitu kan. Karena ketika kita klik delete, itu masih ada file-file atau garis-garis tuh yang kesimpan di sistem SketchUp-nya gitu. Nah, kalau kalian ngambilnya dari 3D Warehouse gitu kan suka filenya memang detail bagus ya gitu. Tapi kan banyak tuh ya line-line-nya, pattern-patternnya. Nah, hal seperti itu kalau kalian langsung delete itu akan kesimpan. Yang tadinya file kalian harusnya cuma 5 MB, udah di delete, kak gue udah delete 5 MB, udah delete nih gitu kan. Kok nggak turun-turun tetap di 30 MB. Nah, itu terjadi karena itu, teman-teman. Jadi diusahakan kalau menghapus gunakan eraser aja gitu ya. Atau misalnya teman-teman tinggal klik aja nih yang X di sini nih ya. Pojok kiri kan nih yang di atas sini ya. Saya buatnya di sini ya. Tinggal klik aja gitu. Nah, jadi teman-teman Kak, berarti nggak boleh dong pakai del. Boleh pakai delete, tapi kalau kerjaannya nggak terlalu complicated dan besar. Dan file yang diambil pun jangan terlalu polyline-nya banyak gitu ya. Kalau terlalu banyak kita hapusnya del, dia akan nyimpen itu ya di situ gitu. Nah, itu adalah yang pertama. Jadi diingat dari sekarang ya, hapus yang benar biar enteng pakainya eraser gitu ya. Kalau mau hapus semuanya sekalian, tinggal klik aja nih yang eraser yang pojok kiri ya, pojok kiri tuh ya, pojok kiri atas. Kayak gini ya, gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, buat temen-temen gitu ya. Sekarang kan udah 2019 ke atas ya. Minimal requirement buat SketchUp di RAM 4 GB ya. Jadi kita harus update gitu ya di 4 GB. Nah, tapi kalau ngepas banget 4 GB dan mengerjakan project yang besar, saya sarankan ke window, preference gitu ya. Nah, ini auto save-nya dimatiin gitu ya. Nih, auto save-nya ini dimatiin. Jadi kalian save sendiri ya. Jadi kadang-kadang kalau kalian lagi mengerjakan gitu ya, mau masukin tiba-tiba dia muter lama banget ya. Kadang-kadang nunggunya tuh sampai bete. Aduh, nggak kelar-kelar. Akhirnya di force close gitu ya. Nah, ini gara-gara auto save-nya nyala. Nah, cara ini cuman berlaku buat spek laptop yang sangat minimal ya gitu. Tapi kalau laptop mumpuni is okay, nggak apa-apa gitu ya. Lalu apalagi nih gitu ya. Nah, teman-teman ketika sudah selesai menerapkan 3D dari apapun ya 3D-nya atau menghapus juga gitu. Teman-teman gunakan window juga model info lalu ke statistik dan purge unused. Nah, di sini fungsinya apa? Buat menghapus file-file yang ketinggalan tadi gitu ya. Poli-poli yang ketinggalan tadi gitu ya. Jadi sampah-sampahnya tuh kehapus gitu ya. Secara sempurna. Jadi jangan lupa di window model info ke purge unused gitu ya. Lalu yang terakhir adalah dari tampilan SketchUp-nya sendiri gitu ya. Mungkin kalau dari teman-teman tinggal ke view aja, lalu ke edge style. Kalau bisa profilnya, ini kan ada profilnya nih. Nah, kalau bisa profilnya yang di edge style ini diencentang. Nah, jadi dia lebih tipis ya. Nah, jadi nggak terlalu berat. Dicek juga di face style-nya. Gitu. Kalau saya biasanya shaded with texture sama profilnya saya hilangin. Jadi lebih ringan lah ya gitu. Nah, itu adalah cara biar teman-teman menggunakan SketchUp nggak backsplat gitu ya teman-teman ya. Jadi perlu diingat cara tersebut gitu. Nah, terus materi berikutnya adalah
basicnya lagi untuk texturing. Cuman sebelum texturing kita mempelajari dulu tentang si Follow Me dan teman-temannya ya, sebentar ya. Nah, di sini saya mau tanya, di sini siapa yang sering pakai feature Follow Me buat mengerjakan interior? Coba kalau sering bisa cat angka 1. Follow Me gitu ya, buat bikin bola, buat bikin kerucut, buat bikin kornis dan sebagainya ya. Siapa yang udah sering? Oh, udah sering. Oh, berarti udah bisa ya. Berarti bisa kita nggak terlalu panjang bahasnya ya gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini bisa buat lingkaran dan sebagainya melalui Follow Me tadi ya gitu ya. Caranya gampang, jangan lupa selalu buat tulangnya gitu ya. Selalu tulangnya dibuat gitu. Nah, seperti ini ya teman-teman, selalu buat tulangannya gitu ya. Buat seperti ini lalu Follow Me-nya ditekan, dia balik ke sini. Nah, jadi kerucut seperti ini. Cuman waduh, Kak, kok apa namanya? Kok lingkarannya begini ya? Nggak mulus ya gimana? Kenapa nih gitu ya? Why gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau buat mulusin lingkaran, teman-teman tinggal ke circle, buat bebas. Nah, setelah teman-teman sudah tentukan ukurannya misalnya 1000 gitu ya, enter. Teman-teman jangan lupa tulis 150S. Nah, maka dia udah lurus tuh ya lingkarannya. Yang saya recommended adalah 100 sampai 150. Lebih besar, lebih halus gitu ya. Cuman memang filenya jadi lebih gede gitu ya. Yang saya rekomen adalah 100 sampai 150 gitu ya. Bedanya apa? Nih, tadi kita seperti ini ya. Kalau yang biasa nih, kita buat 1000. Nah, dia ini bakal seperti ini teman-teman. Nggak rapi, nggak mulus. Nah, jadi gimana caranya? Cukup ketik aja 100, misalnya habis buat lingkaran seperti ini ya gitu. Habis buat lingkaran, tentukan ukurannya, lalu buat 100S. Nah, 100S enter langsung gitu ya. 100S enter. 150S enter gitu ya. Jadi untuk membuat soft nih bagian luarnya gitu ya. Nah, tadi Follow Me udah, ini udah. Yang baru kita masuk ke texturing nih teman-teman. Nah, kalau kita texturing di bagian kotak itu gampang ya teman-teman ya. Kita biasanya ngambil dari sini, coba kita ngambil file dari luar gitu ya. Kita coba ngambil dari sini ya teman-teman ya. Misalnya inilah ya, saya ambil gambar inilah misalnya. Nah, oke. Nah, kalau face-nya begini, nah ini kan kita harus sesuaikan lagi kan, gitu ya. Sesuaikan lagi dan sebagainya. Waduh, pusing lah gitu ya. Terus juga sama, taruh di sini. Gimana kalau kita taruh di lingkaran seperti ini? Nah, nggak rapi ya teman-teman ya, gitu ya. Ini basicnya nih. Tuh, nggak rapi ya teman-teman. Nah, terus juga coba Kak dari material. Oke, dari material apa nih? Misalnya tile gitu ya. Ini misalnya. Kita terapkan di sini. Nah, ini rapi. Tapi coba terapin di sini. Waduh, nggak karuan gitu ya. Nah, gimana Kak caranya Kak? Saya udah punya material, saya maunya rapi. Mau di melengkung kek, mau di kotak kek, maunya rapi saya gitu. Oke, caranya gampang banget. Teman-teman tinggal cari gambar yang teman-teman suka gitu ya. Cari aja gambar yang teman-teman suka. Misalnya saya cari ya dari file teman-teman ya gitu ya. Cari. Lalu teman-teman cukup drag aja gitu ya. Drag aja ke sini gitu ya. Drag gitu. Misalnya di sini gitu ya. Nah, seperti kita drag gitu ya, seperti ini gitu. Nah, drag gitu ya. Nah, terus kita ini udah grup ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman tinggal setting aja mau segimana ukuran, misalnya segini. Ya udah segini deh gitu ukurannya. Segini. Nah, kita coba ratakannya di sini. Nah, teman-teman. Kita maju dulu ya. Ambil aja lah di sini. Nah, kita explode nih teman-teman. Kita explode. Kita ambil dari pipet ini ya, teman-teman. Kita delete. Kita ambil dari pipet, udah kita delete. Kita terapin langsung. Nah, maka dia gambarnya ikutin. Nah, bedanya apa? Yang ini kita nggak sesuaiin plate-nya, yang ini disesuaiin. Makanya ini rapih, ini nggak rapih gitu ya. Coba sekarang kita terapinnya di sini. Wah, berantakan banget kan. Nah, ambil gambarnya misalnya dari sini. Kita sesuaiin aja misalnya. Misalnya apa? Seperti ini deh. Gitu ya. Nah, kita contohin seperti ini deh. Gitu. Lalu kita move sedikit gitu ya. Seperti ini gitu.
Nah, kita explode lagi, kita ambil lagi kunciannya, kita delete. Nah, kita terapin di sini. Maka dia rapih tuh teman-teman ya. Nah, paling face yang ini aja yang harus disesuaikan lagi. Cuman lebih rapih gitu ya. Nah, itu adalah cara texturing teman-teman yang gampang banget gitu ya caranya. Jadi teman-teman bisa coba gitu. Nah, terus setelah texturing, kita lihat dulu materi kita. Oke, setelah texturing kita ada lagi udah cara multiple copy ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa copy segala sesuatunya lebih cepat dan lebih baik mengikuti dari berbagai gaya. Misalnya saya mau satu, gitu ya. Saya kan tinggal kontrol diklik ya. Move dulu, kontrol tekan gini kan. Nah kalau mau copy banyak, nah ini tinggal kita arahkan misalnya kita jaraknya mau berapa? 500. Wah, kependekan berarti ya. Kita buat jaraknya misalnya 1500. Kita tinggal tambahin 5x enter. Nah, dia langsung 5 tuh teman-teman. Gitu ya. Nah, mau buat pagar, mau buat apa. Jadi teman-teman tuh nggak usah pusing satu-satu. Kok gitu ya. Nah, terus juga apa namanya, mau ngikutin garis misalnya ya. Kita hapus dulu, mau ngikutin garis. Misalnya garisnya misalnya lingkaran gitu ya. Seperti ini gitu ya. Nah, ini dari sini misalnya. Bel, telepon mas apa serian? Kita misalnya Iya, begini. buana mama turun. Iya. Pas makan Enggak, ini mas dari 5x tuh. Dia miring tuh teman-teman ngikutin. Sebenarnya nggak usah lingkaran sih. Mau dimiringin, mau dibunting dan sebagainya. Tinggal yang penting dibuat apa namanya, dibuat face-nya aja ya teman-teman. Atau garisnya mau kemana nih? Mau lurus, kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang gitu ya. Jadi basicnya adalah caranya seperti tadi ya teman-teman. Cukup move, kontrol, arahkan, atur ukurannya berapa, jaraknya mau berapa nih. Misalnya 1000 jaraknya, enter seperti ini ya. Lalu tinggal buat berapa jumlahnya mau di copy, 10. Tinggal 10, ketik aja di keyboard 10, tambahin X lalu enter. Nah, dia udah langsungnya seperti ini. Nah, teman-teman juga kopinya itu ngaruh ke arahnya gitu. Kalau teman-teman kopinya arahnya ke sini gitu ya, misalnya, maka dia ketika saya buat 10x, dia akan ke sini semua gitu. Mau ke atas ya dia ke atas, mau miring ya dia miring, mau melingkar ya dia melingkar nanti gitu ya. Teman-teman bisa coba aja gitu. Jadi itu basicnya. Sama saya mau jelasin lagi untuk perbedaan antara grup dan komponen gitu ya. Nah, ini yang sering kadang-kadang teman-teman suka lupa ya, perbedaan grup dan komponen. Nah, seperti ini. Nah, jadi teman-teman jangan pernah lupa, apalagi buat yang baru pakai ya, jangan pernah lupa menggrup suatu 3D yang teman-teman udah buat ya. Takutnya apa kalau nggak di grup atau nggak di komponen? Kalau dia nempel kayak gini, teman-teman mau pindahin di sini, nempel tuh ya. Jangan sampai lupa ngegrup gitu ya teman-teman. Sekarang perbedaan grup sama komponen apa? Ini kita make group, ini kita make komponen. Nah, oke lah. Sama-sama kita copy. Kita terapin. Misalnya grup. Kalau yang grup saya ganti satu ukurannya, misalnya ini. Saya ganti satu, yang keganti hanya satu. Saya mau push satu, yang keganti cuma satu. Gitu ya. Kalau make komponen, saya warnain satu, yang satu ke warna juga. Saya mau anak satu, yang satu keangkat. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa simpulkan bahwasanya kalau teman-teman membuat project yang kiranya multiplay atau copy satuan yang sama gitu ya, biar nggak pusing-pusing, teman-teman pakai make komponen gitu ya. Nantinya juga teman-teman apa namanya tinggal ambil juga aja di pan beketul, di sini biasanya ada komponen nih gitu kan, komponen. Nah, biasanya udah didaftarin di sini tuh kan udah ada terdaftar. Jadi kalau ke delete dan hilang tinggal klik ini langsung ada gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mau buat suatu 3D yang multiplay, yang tingginya sama, yang warnanya sama, teman-teman buat pakai main komponen. Kenapa? Biar gampang. Ketika teman-teman ganti satu, semua keganti. Gitu. Contohnya apa Kak multiplay? Contoh pintu kitchen. Nah, contoh lagi misalnya pagar gitu ya. Atau
misalnya kaki meja dan sebagainya yang multiplay ya gitu. Nah, kalau teman-teman buat yang satuan, yang kalau teman-teman ganti, nggak mau keganti, teman-teman pakai make group aja gitu ya. Jadi ingat make komponen untuk yang multiplay, yang banyak ya, yang dan sama. Kalau yang make group untuk perorangan atau sendiri ya, gitu. Yang nggak mau diotak-atik gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lalu ini ada setelah apa? Itu basic-basic ya, basic-basic yang harus teman-teman tahu nih gitu ya sebelumnya nih, biar teman-teman ketika menggunakan SketchUp tuh lebih enak ya flow-nya ya, nggak pusing-pusing lagi gitu ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke inti nih, tinggal setengah jam nih kita, tak terasa ya. Di sini kita mau buat satu dining room, ada kitchen, ada meja makan. Kalau kita buatnya manual gitu ya, pasti lama, setengah jam aja nggak cukup, belum nyari 3D-nya, belum nyari materialnya ya nggak. Kita mau buat dalam waktu 10 menit gitu ya. Cuman sebelum waktunya kita tekan gitu ya, sebelum kita tekan, saya mau kasih tahu, saya mau tanya dulu sama teman-teman. Teman-teman di sini siapa yang udah pernah pakai plugin? Kalau udah pernah pakai plugin bisa klik angka 1. Silakan. Kalau belum pernah 2. Udah banyak, mantap. Wah, memang anak-anak zaman sekarang mantap-mantap ya. Oke, saya paling urang sedikit aja ya gitu ya. Sebenarnya plugin itu apa sih gitu ya? Plugin itu adalah seperti perbantuan ya atau pihak ketiga di SketchUp ya. Fungsinya apa? Membuat kinerja kita yang tadinya manual jadi otomatis. Apa aja plugin? Banyak. Salah satunya ada Studio. Ada 101 gitu. Biasanya buat bikin tembok otomatis, pintu dan atap dan sebagainya gitu ya. Ada Artisan buat SketchUp kamu biar berasa kayak 3D Max. Ada Rabi Console buat miringin apa namanya shape-nya. Ada Join Push Pull. Jadi bisa push bagian yang miring. Ada Quantifier Pro buat hitung RAB yang kalian buat dan sebagai banyak banget ya. Kalian bisa coba. Jadi itu fungsi pluginnya. Yang tadinya buat manual jadi otomatis gitu ya. Kak, gimana cara nginstalnya? Cara nginstalnya tuh gampang banget ya teman-teman ya. Mungkin saya ulang lagi sedikit kali ya. Cara nginstalnya tuh cukup masuk ke cukup download pluginnya ya yang sesuai dengan teman-teman inginkan. Nah, lalu teman-teman ke extension, ke window ya. Di sini window. Lalu ke extension manager, lalu install extension. Nah, nanti filenya kayak apa? Filenya tuh kayak gini nih, RBZ. Lalu open. Teman-teman udah bisa nikmatin pluginnya ya gitu. Kak, pluginnya error. Gimana cara kita uninstallnya? Gampang. Kayak tadi window, extension manager, lalu ke manage, kemudian uninstall aja gitu ya. Kak, kok saya cari di window nggak ada extension manager? Ya, tinggal cari ke extension aja. Biasanya nanti ada extension manager di sini gitu ya. Nah, karena plugin terlalu banyak, saya dan tujuan kita adalah ingin membuat dekorasi 15 menit gitu ya, lebih cepat. Maka di sini saya mau membahas di Studio ya. Karena Bung juga si apa namanya dari Dekor Rumah juga ya Studio. Oke. Kayak gimana nih Studio? Fungsinya apa nih gitu? Oke, kita lihat aja. Mungkin teman-teman di sini yang udah pernah main The Sims bakal berasa, wah, kok The Sims ada di SketchUp gitu. Nah, kita buka aja langsung. Seperti ini. Mungkin teman-teman yang udah pada download ya pas daftar, nah sudah bisa langsung coba ya, bisa langsung tanya, bisa langsung praktekkan sekarang ya, kalau sudah diinstal gitu. Jadi Studio ini gratis teman-teman. Jadi untuk plugin itu teman-teman ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Kayak Quantifier Pro dia bayar berapa juta gitu ya. Kalau Artisan dia bayar berapa gitu ya. Nah kalau ini free gitu. Fungsinya apa? Oke, di sini saya mau masukin 3D. Sesuai janji saya 15 menit ya gitu ya. Tinggal kita buat gitu ya. Oke, kita mulai. Di sini jadi di Studio ini menyediakan 3D asset, material modular, tapi dari brandnya lokal. Jadi teman-teman ketika pakai tahu ini belinya di mana gitu ya. Ini apaan namanya? Ini ukurannya berapa? Gitu. Nah, kita masukin furniture. Ya, saya mau di sini banyak pilihan. Saya mau masukin table. Gitu ya. Saya mau masukin dining table. Lalu saya mau masukin ini teman-teman. Iya, cakep ya. Ini sudah dihitung ya teman-teman ya, 15 menit coba ya, biar kita ada waktu. Berarti sampai jam 11, 11.15 lewat dikit lah ya. Nah, meja makan udah jadi, oke. Sekarang, tapi saya bingung nih, meja makannya
apaan nih mereknya ya, harganya berapa, ukurannya apa nih. Nah, tinggal ke detailin produk info aja, diklik. Nah, ada gambarnya, ada, oh ternyata dia mereknya ESMA, harganya segini. Oh, ukurannya nih 130 kali 90 ternyata gitu ya. Dia materialnya apaan sih? Oh, kayu mahoni materialnya nih, gitu ya. Ini stylenya apa nih? Skandinavian gitu ya. Jadi teman-teman bisa coba juga yang lainnya gitu ya. Jadi ketika teman-teman ngerjain berencana ya, nanti teman-teman udah detail ya. Dan dosen teman-teman terkagum-kagum ya. Wah, detail banget nih anak gitu ya. Nah, terus kalau buat para interior dan 3D freelancer ya, mau nge-spekin ke klien, ya udah ada speknya, klien tinggal nunjuk ya. Kita nggak usah pusing-pusing lagi nyari speknya, enggak gitu ya. Nah, udah jadi, oke, yang kurang di sini apa? Waduh, Kak, aksesoris gitu ya. Oke, kita tambahin kabinet, kita tambahin credenza. Wah, kita buat yang cakep nih ya credenzanya. Oke, taruh di sini. Iya. Nah, bentar. Kita perspektifin dulu. Oke, cakep. Terus apalagi nih tambahin? Kita tambahin lagi appliances teman-teman ya. Gitu. Kita tambahin appliances elektronik. Kita tambahin kitchen appliances. Kita cari kulkas teman-teman. Wah, ini ada Panasonic nih lumayan nih. Nah, kita coba taruh di sini. Kita puter, iya, cakep. Sip, taruh, udah jadi. Kita masukin lagi kompor teman-teman, kompor tanam. Nah, kita geser, kita masukin di sini. Iya, cakep. Nah, enaknya di sini, teman-teman nanti kalau masih kuliah mungkin belum ini ya, belum ngeh banget ya. Tapi nanti ketika ke dunia pekerjaan, teman-teman perlu tahu ukuran detail dari appliance yang mau teman-teman masukin. Contohnya apa Kak? Kan udah ada ukurannya. Iya, memang sudah ada. Cuman teman-teman perlu bolongin yang namanya top table. Di situ ukurannya harus sesuai. Kalau enggak, teman-teman udah bolongin, salah ukurannya, nombok. Ya. Jadi di studio ini nyediain ini teman-teman, tipenya. Ya, jadi teman-teman tinggal cari tipenya, harganya, sama yang terpenting ukuran, sama ukuran potong atau ukuran cut out-nya teman-teman. Kayak gini nih. Oh, jadi ukuran cut out-nya itu 680, 380. Jadi ukuran cutout itu adalah ukuran kita bolongin top table-nya teman-teman. Biar pas appliances-nya dimasukin tuh ngepas tak gitu ya. Nggak kelebihan, nggak kekurangan. Nah, itu yang diperlukan adalah ukuran cutout. Nah, kadang-kadang kalau teman-teman mau nyari ukuran cutout harus muter-muter ke webnya dulu ya, cari satu-satu. Nah, ini udah disediain ukuran cutout-nya. Dan juga untuk ke customer, biasanya customer nanya, ini butuh dayanya berapa sih? Takutnya daya listrik yang nggak kuat ngejeplak gitu kan. Nah, di sini udah disediain juga dayanya, kayak gitu ya teman. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke tadi. Waduh, ini saya soalnya berjanji 15 menit nih gitu ya. Nah, kita dekorasi lagi gitu ya. Di sini saya mau tambahin piring gitu ya, piring. Tambahin piring sama gelas gitu ya. Biar lebih estetik. Nah, kita buat di sini. Sip, cakep. Kita copy ke sini. Kita make group karena saya nggak mau ngeganti-ganti banyak. Ya, kita taruh lagi di sini. Lalu saya mau tambahin lagi tanaman hias gitu ya. Saya mau masukin ini. Saya taruh di sini. Lalu saya mau ada vas bunga. Cakep. Taruh di sini ya. Lalu kita tambahin lagi furniture lagi. Kita kasih table, kita mau ada set table, kita cari yang cakep. Nah, ini bagus nih. Kita klik, taruh di sini. Oke. Lalu saya mau tambahin lagi lampu ya, teman-teman. Lampu, saya cari lampu gantung deh. Nah, ini cakep nih. Tinggal kita taruh di sini. Nah, kita sesuaikan aja nih, teman-teman. Oke. Oke, coba kita intip dulu ya, intip. Cet, gitu. Ya, aku kasih terbang. Tinggal kita taruh aja ya. Nah, oke, wes, udah jadi nih ya. Cepat, belum 15 menit ya. Saya janjinya mau buatnya sempurna soalnya nih, belum 15 menit. Waktu saya tinggal cuma beberapa menit aja ya teman-teman ya. Oke, kita materialing sekarang ya. Gitu. Tinggal ke material gitu ya. Di sini saya mau warnain dulu